Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Murai Batu Mania. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Entah kalian sedang bekerja ataupun beraktivitas ataupun lagi santai saja ya. Selamat beraktivitas ya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara berternak murai batu yang benar ya. Jadi untuk memulai cara berternak murai batu tentunya kita harus mempersiapkan ya. Di antaranya adalah pertama tujuan dulu, kemudian yang kedua adalah calon indukan tentunya, yang ketiga adalah tempat, kemudian yang keempat adalah kandang, kemudian tentunya adalah tempat pakan dan minum yang kelima, dan keenam adalah tempat untuk nantinya dia bertelur, yaitu glodok ya. Dan kita akan membahas satu persatu dan tentunya dengan penjelasan yang detail ya. Yang pertama kita siapkan yaitu adalah tujuan. Jadi tentunya kita sebelum melangkah ke berternak, tentunya kita harus mempunyai tujuan tertentu ya. Dalam hal ini adalah tujuan kita itu nantinya akan mencetak trotolan dari segi apa. Ibaratnya kita itu mau yang mencetak dari trotolan yang ekor panjang ya. Kemudian ada pilihan juga dari prestasinan gitu ya. Kemudian ada lagi pilihan kita mau main di warna, ada yang blorok, ada yang mungkin albino ataupun panda, atau mungkin kita cuman main di segi yang ibaratnya ya biasa-biasa saja. Biasa kita sebut adalah burung sayur, ibaratnya kan gitu ya. Dan tentunya ini juga dengan maksud adalah semuanya itu tentunya kita itu dapat penghasilan dari situ ya, tentunya kan seperti itu. Kemudian setelah kita itu menentukan tujuan kita yang nantinya akan mencetak trotol dari segi apa, tentunya kita harus setelah kita menentukan setelah kita menentukan ingin bermain di mana, dari segi mana gitu, tentunya yang kedua adalah kita harus memilih calon indukan gitu ya. Ibaratnya ya kita mau main dari segi yang biasa aja lah ya, yang biasa kita sebut itu sayur gitu ya. Nah tentunya kita nanti kan ibaratnya kalaupun belum punya calon indukan antara jantan dan betina, kita harus membeli dulu ya, harus membeli dulu mungkin yang dari tangkaran dari peternak itu ya, yang sudah mungkin lepas trotol itu ya, kisaran 7-8 bulanan lah ya, itu sudah masuk usia siap kawin di situ. Tinggal kita itu nanti menyetel birahinya ya, dan kesehatan dia tentunya ya. Setelah kita sudah punya calon indukan, tentunya kita harus memasangkan dia ya. Biasanya kalau kita beli dari jantan dan betina itu beda tempat atau beda orang ya, tentunya kan ini harus dipasangkan dulu ya, ibaratnya agar akur, agar nantinya juga bisa kawin kan gitu ya. Ya harus kenalan lah ya ibarat kita itu, karena tahu sendiri kalau nggak kenal kan nggak sayang kan gitu ya. Dalam
penjodohan yang benar, dalam arti benar adalah yang aman-aman saja, dan ini prosentase keselamatan ataupun kematian nantinya juga sedikit. Jadi kita main aman saja ya. Ibaratnya kita itu kalau pagi ya, umpamanya pagi jantan betina kita masih taruh di kandang sendiri-sendiri ya, mungkin kotak dengan kotak gitu ya, kita keluarkan pagi ya, mungkin kita embun, kita jejerkan di situ, kemudian kita jemur, kita jejerkan juga di situ. Tapi sebelum dijemur ya tentunya kita kasih makan dulu dia itu full extra fooding saja, dengan tujuan agar nantinya nutrisi bagi kesehatan, dan tentunya calon telur ini kan tercukupi ya. Jadi memang terkhusus untuk di ternak itu butuh nutrisi lebih di sini ya. Jadi pagi itu kita kasih full extra fooding, bisa jangkrik, bisa kroto ya. Kita full di situ, kemudian kita jemur itu selama sekuat dia, ibaratnya sampai mereka itu berdua ya, itu merasa gelisah, udah mangap, kemudian gelisah gitu ya, pengen keluar dari kandang. Nah itu takaran semampu dia dijemur, itu tetap dijejerkan ya, jangan dipisah di situ. Nah setelah diangkat dari jemuran tadi, kita angin-anginkan dulu selama kurang lebih 15 menit ya, agar suhu tubuh dia itu sedikit menurun. Kita angin-anginkan di bawah pohon atau tempat yang sejuk di situ ya. Nah setelah kita angin-anginkan, kemudian kalau mereka berdua jantan dan betina ini mandinya itu mau dikaramba ya, tentu kita karamba saja ya. Ya kita sambil pantau di situ, tentunya kita masukkan ke karamba berdua gitu ya. Tetapi kalau mereka itu tidak mau karamba ataupun belum cocok gitu ya, kita nggak usah karamba, tetapi kita dengan semprot ya, semprot dengan spray itu ya, kedua-duanya, dan ini masih jejer juga. Kita semprot dengan takaran dia itu mereka mau didis, mau sisir, kemudian biasanya mereka lanjut mandi di situ. Nah itu dikatakan adalah dia itu bisa puas dalam mandi. Pokoknya semprot sampai basah kuyup. Kalau belum mereka nyisir atau didis, nah belum menikmati mandinya, jangan sampai berhenti di situ. Nah fungsi dari tadi sebelum pagi, sebelum jemur ya, kita jor biar nutrisinya tercukupi. Tetapi di sini biar nggak jadi lemak, dan tentunya jadi energi dan nutrisi, yaitu dengan penjemuran kan itu ya. Nah di situ makanya diambil dengan penjemuran sekuat dia ya. Nah setelah penjemuran sekuat dia, biar makanan yang full extra fooding ini dicerna dengan baik menjadi nutrisi oleh badan si murai batu, kemudian diangin-anginkan. Nah kita mandikan dengan tujuan emosi mereka berdua itu menurun di situ, karena setelah sebelum dimandikan tadi kan kita jemur ya. Nah itu otomatis suhu badan mereka naik, kemudian emosi dia juga naik mereka ya.
ini kita turunkan di situ, karena mandi sendiri kan fungsinya untuk menurunkan emosi ya, suhu tubuh juga, kemudian untuk kebersihan bulu-bulu dia, mungkin debu-debu yang menempel pada bulu-bulu mereka ya, dan juga buat kesegaran mereka. Nah, di situ. Nah, setelah mandi sekiranya cukup, ibaratnya mereka itu sudah puas dengan mandi, maka kita akan masukkan ke dalam kamar mereka, ruangan mereka ya, tetap masih jejer di situ. Nggak usah diangin-anginkan di sini, karena biar dinginnya itu dinginnya itu bertahan lama, jadi emosinya benar-benar ini di sini hilang, jadi langsung masuk aja di ruangan dia ya. Kita tetap full ablak di situ, jangan pakai dikerodong, tetap tempel. Kemudian kita cek lagi makanan dia apakah sudah habis apa belum. Kalau habis ya kita kasih lagi, bisa jangkrik ya atau kroto. Kemudian sampai sorenya kita cek lagi makanan minuman dia, itu kita cek lagi. Pokoknya ini full ya, extra puding di sini. Kemudian kalau sudah menginjak malam ini tetap ya kita tempel di situ. Kalau bisa ini siang malam jangan ada betina ataupun jantan yang lain di ruangan tersebut ya, agar mereka fokus dengan pacar baru mereka gitu ya, biar nggak ngelirik dengan murai batu yang lain. Nah, itu juga ada tujuannya, jadi kita sampaikan semuanya itu harus ada tujuannya gitu ya. Oke ya, tadi sore kemudian malam masih kita jajar di situ. Nah, di situ lampunya jangan dimatikan, pokoknya ya jangan begitu terang banget lampunya ya, tetapi ya jangan gelap banget, intinya biar mereka itu saling lihat gitu loh ya. Jadi pengenalan mereka itu nantinya juga akan maksimal. Nah, ini juga ada tujuannya juga kenapa lampunya harus dihidupkan ya. Kita tetap tempel sampai pagi, dan besoknya kita ulangin lagi seperti itu ya. Nah, kurang lebih rawatan tersebut kita lakukan dalam 1 minggu ya. Setelah 1 minggu kita bisa coba satukan mereka. Setelah paginya hari ke-8 kita coba campur di situ satu kandang ya. Nah, di situ kita pantau di situ sebelum mandi ya, kita campurkan. Kita pantau di situ apakah mereka berkelahi atau tidak. Nah, kalaupun masih ada perkelahian ataupun kejar-kejaran atau bahkan mungkin bercanda di situ ya, kalau sekiranya ini berbahaya dalam arti mereka biasanya betina itu yang dikejar jantan, ini bisa langsung kita semprot di situ jantannya dan betinanya, kita mandikan bersama-sama situ ya. Kemudian setelah basah kuyup, kemudian kita pantau lagi di situ bagaimana nanti tingkah mereka itu ya, harus kita pantau juga di situ ya. Sekiranya sudah akur di situ ya, oke, di situ berhasil, berarti kita tunggu sampai malam di situ, sampai sore di situ, tetap ya extra puding full di situ. Nah, kemudian malamnya kalau bisa di sini, malamnya kan ini dalam kondisi mereka berdua sudah aman ya. Ya, sebelum kisaran jam 5 lah ya. Jam 5 kita masukkan ke kandang tangkar tentunya. Nah, ini kenapa dimasukkan sore? Nah, di situ kan ibaratnya yang pertama kan
sore menjelang istirahat, kan gitu ya. Yang pertama, yang kedua, sore adalah biasanya sebelum malam, kemudian malamnya itu kan ibaratnya kalau suhu itu biasanya kan tetap ya, kalau malam suhu turun ya, jadi emosinya nggak begitu tinggi nantinya. Nah, itu juga ada tujuan juga ya. Nah, tetap kita pantau ya malamnya, pas dimasukkan di kandang besar kita pantau di situ ya. Pokoknya kita pantau terus lah pokoknya. Jangan ibaratnya jangan terhipnotis. Tadi di kandang kotak sudah akur. Nah, ini biasanya kalau yang belum paham ini sudah dikira udah akur beneran, padahal itu biasanya kalau di kandang kotak ataupun bulat itu akur, nanti biasanya kalau dimasukkan ke kandang tangkar itu biasanya akan bertengkar juga di situ. Biasanya betinanya yang akan diuber-uber, akan dikejar. Ya ini alami, ini normal. Loh, kok bisa Om normal? Iyalah, mereka kan menempati tempat yang baru. Itu loh ya. Jadi tahu sendiri ya, saya sering bilang kalau murai itu adalah hewan teritorial. Jadi dia harus berkuasa di tempat baru itu gitu loh ya. Jadi masuk akal ya. Jadi wajar dia itu dikejar-kejar gitu ya. Nah, di sini kalau cuma dikejar nggak sampai dipojokin di bawah biasanya ya, betinanya nggak sampai di apa itu ya, di apa ya, di bulet-bulet gitu. Maksudnya nggak ya, biasa cuman dikejar, kalau nggak sampai dipatuk-patukin di pojokan itu biarkan, itu wajar ya. Tetap kita pantau di situ. Kemudian setelah mungkin reda perkelahian mereka ya, tetap kita pantau paginya, tetap kita pantau di situ. Bagaimana kalau masih berkelahi, mungkin kita bisa semprot jantannya biar bisa mengejar betinanya. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang seperti itu. Kemudian tentunya adalah tadi setelah calon indukan dan cara penjodohan ya, di situ tadi tentunya adalah tempat calon kandang itu ya, tempat calon kandang yaitu yang nantinya akan kita dirikan di situ kandang ya. Tempat ini dalam arti ya harus pencahayaan dia itu tercukupi biar makanan yang full extra fooding ini nantinya bisa diproses oleh tubuh dia dengan maksimal. Karena kalau nantinya tidak diproses atau tidak dicerna dengan baik, maka ini akan jadi lemak di situ. Maka keinginan untuk kawin biasanya tenggelam di situ. Atau bahkan mungkin kalau bertelur pun ini akan terhambat, ada yang egg binding, ada yang mungkin nggak bertelur. Nah, ini kan karena juga kegemukan salah satunya ya. Kemudian selain tempatnya ini bisa dapat masuk itu si cahaya langsung, si cahaya matahari, kemudian yang harus dipikirkan juga yaitu sirkulasi udara dari ruangan atau tempat nantinya buat kandang dengan udara yang di luar. Pokoknya ada sirkulasi lah ya, kita bisa pakai angin-angin ibaratnya gitu ya, jendela gitu ya. Tetapi juga harus aman di sini, aman dari predator dan juga manusia. Kemudian seperti barusan saya sampaikan, aman dari predator kira-kira ya tentu harus aman dari hama juga seperti semut gitu ya, terus tikus gitu ya. Nah, itu karena
seperti tikus itu nantinya juga bisa menghambat dalam dia mengeram atau bertelur. Biasanya kalau dia lagi bertelur kemudian melihat ada tikus, nah biasanya di situ ada kasus telur itu akan dibuang, ataupun kalau sudah menetas anakannya akan dibuang. Tetapi di sini kasus seperti ini tidak semena-mena juga karena ada hama, karena juga bisa karena dia sudah ada hasrat ingin kawin lagi, maka wajar kalau telur ataupun anakan ini indilan itu dibuang itu ya. Kemudian ada juga yang telur itu dimakan, ada, karena insting dia ingin menyembunyikan jejak dari predator yang pertama. Yang kedua, hasrat ingin kawin lagi itu ya, pengen cari istri kedua, pengen kawin lagi lah pokoknya ya. Kemudian untuk kandang kita bisa maksimalkan pokoknya ya, kalau bisa ya luas dan tinggi dan panjang, dengan tujuan agar tidak kegemukan murainya ya di sini. Nah kemudian persiapkan juga tempat pakan minum, itu teman-teman sudah paham di sini. Kemudian untuk pakan itu sunbed tiap hari itu full jangkrik ya, full jangkrik 24 jam terus menerus, nggak boleh putus di situ. Nah kemudian ada tambahan pas waktu siang itu bisa kroto ya, bisa ulat kandang, bisa ulat Hongkong di situ. Nah ini agar supaya dia tidak bosan melulu dengan jangkrik pertama itu, kemudian juga nutrisinya juga lengkap di situ ya, karena juga gonta-ganti ataupun ada tambahan ekstra puding di situ. Untuk minumnya kita tentunya harus cek juga setiap pagi itu kita ganti dengan air yang matang ya tentunya, karena biar tetap sehat, bebas kuman kan gitu ya. Nah kemudian apa ya, pakan juga kita bisa selingi cacing ya, itu bagus buat birahi dia. Kemudian pas rawatan, pas dia itu mau bertelur atau sudah bertelur atau mengeram, itu biasanya mereka itu sering-sering akan mandi di situ ya, sering-sering mandi. Jadi kita harus tetap fokus atau perhatikan bak mandinya, kita terus ganti setelah mereka buat mandi ya, biar bersih, biar sehat juga gitu ya. Kemudian untuk kira-kira itu kalau murai yang sudah kawin, biasanya jantan itu akan ngelowo di situ ya. Ngelowo biasanya kan mengepakkan sayap itu sambil gembung gitu ya, bulunya, maksudnya bulunya gembung. Nah itu biasanya seperti itu kalau jantan sudah ngawin. Nah untuk betina yang mau bertelur biasanya ini ekornya itu apa ya, naik turun itu loh ya, ekornya itu naik turun, mentul gitu loh ya, pokoknya naik turun gitu loh ya, bergerak itu naik turun gitu. Itu biasanya murai batu yang betina ini akan akan bertelur. Nah untuk menaikkan birahi ataupun untuk memancing murai batu yang mungkin kok sudah lama belum kawin juga mungkin ya, nah ini bisa dipancing dengan suara di MP3 atau di YouTube itu kan banyak ya pancingan murai batu agar cepat kawin kan itu. Nah itu juga penting untuk mendongkrak birahi dia
itu ya. Nah, untuk kalau indukan ini tadi adalah sudah usia mapan ataupun udah pastol di situ, lepas trotol, berarti kan ini dia sudah matang ya di situ. Kalaupun belum bertelur selama 2 minggu ataupun 1 bulan ataupun 3 minggu, maka kita harus lakukan yaitu penjemuran di situ, yang terutama adalah betinanya di situ. Karena mungkin pencahayaan ataupun suhu di ruangan itu kurang tinggi, maka ini biasanya kegemukan di situ, maka perlu juga yang namanya kita ambil kembali betinanya dan juga jantannya, kemudian kita jemur. Nah, kita rawat seperti pas penjodohan tadi ya. Jadi jemur maksimal, kemudian angin-anginkan dan mandi di situ. Gitu kita lakukan selama 1 minggu. Nah, itu. Kemudian untuk glodok itu alangkah baiknya kita persiapkan lebih dari 1 ya. Ada yang bisa kita persiapkan itu yang bulat dari kayu itu yang berlubang. Kemudian bisa juga kotak seperti glodok labet itu. Dan kita taruh itu di beda tempat ya, ibaratnya satu yang bulat kita taruh di tembok bagian kandang belakang, maksudnya kandang bagian belakang. Kemudian yang kotak itu ini bagian depan atau di atas pintu masuk kandang. Nah, itu biar dia milih. Kemudian salah satu glodok ini harus jangan sampai tinggi banget. Selain kita itu nantinya mempermudah dalam mengecek glodok, yang kedua adalah kita mengantisipasi nantinya kalau murai batu betina ini sudah waktunya mabung. Kalaupun dia itu masih mau berproduksi, maka kan biasanya kalau mabung itu bulunya kan kusam, kemudian kan bulunya nyeret gitu ya, jadi nggak bisa terbang tinggi. Nah, ini untuk mengatasinya itu bisa kita taruh kita taruh glodok itu agak rendah di situ ya. Nah, itu biar dia bisa naik, kemudian bisa terbang dan bertelur di situ. Nah, itu ya. Mungkin sudah lengkap di situ ya teman-teman ya. Apalagi kira-kira kalaupun ada yang kurang bisa komentar. Karena video dibuat sedemikian panjang ya, harus lengkap di sini ya. Karena kalau nggak lengkap nanti bisa malah kurang, nantinya malah ada yang kurang gitu ya. Coba saya ingat-ingat lagi kira-kira apa ya teman-teman ya yang kurang. Penjodohan sudah, kemudian kandang sudah, makanan sudah ya, itu ya. Apalagi tadi saya sempat keingat sesuatu tapi lupa saya itu apa kira-kira. Nah, nanti aja teman-teman yang mengingatkan saya ya, agar biar komplit sekalian bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita juga nantinya akan membuat video bagaimana mengelola anakan yang benar, yang aman, padahal itu nggak ribet. Kemudian juga kita akan membahas juga nantinya murai batu dengan sistem poligami dan juga sistem koloni. Nah, ini beda ya, biasanya poligami sendiri ada beda-beda cara. Nah, ini buat pengetahuan saja, nanti teman-teman bisa menyimaknya di video lain nanti ya. Dan agar saya itu bersemangat, teman-teman boleh tinggalkan jempol di situ karena ini gratis ya teman-teman ya. Dan tentunya kalau menyimak pembahasan juga harus dari awal sampai akhir, karena dari awal sampai akhir itu adalah
berkaitan erat, dan di situ kalau menyimaknya setengah-setengah ya belum komplit di sini. Kadang video dari awal, tengah, dan akhir pun saya itu kadang kurang komplit karena mungkin penjelasannya ya terlalu berulang-ulang atau gimana sih teman-teman. Nah itu. Kemudian jangan lupa juga subscribe di situ dan hidupkan tombol loncengnya biar nanti kalau ada video terbaru dari kita maka teman-teman otomatis akan mendapatkan notifikasi di situ. Oke ya teman-teman, kita akan buatkan video banyak sekali tentang murai batu, entah nanti pancingan murai batu agar apa fighternya yang mungkin rendah bisa kita buatkan videonya ataupun cara-caranya. Pokoknya banyak di situ, ada di video awal bahan-bahan ataupun perencanaan yang nantinya kita akan buatkan video. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian sehat-sehat saja, kemudian semoga didekatkan rezekinya, selamat apa saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.